Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin. Jadi pada kesempatan kali ini tuh saya akan menjelaskan tata cara kerja atau cara kerja dari rangkaian penyiarah setengah gelombang. Oke, jadi pada kesempatan kali ini tuh saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara merangkai pada Proteus, karena pada video sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi sekarang saya sudah menyiapkan bentuk rangkaiannya. Kemudian tinggal saya menjelaskan bagaimana cara kerja dari rangkaian penyiarah setengah gelombang ini. Di sini juga ada beberapa komponen yang saya gunakan. Jadi untuk komponen yang saya gunakan itu pertama ada alternator, kemudian ada trafo, ada dioda, transistor, ground, sama oscilloscope. Oke, langsung saja saya menjelaskan cara kerja dari rangkaian penyiaran setengah gelombang ini. Jadi pertama-tama perhatikan di sini tuh ada namanya alternator. Jadi teman-teman, alternator itu adalah menjadi sumber tegangan AC dari rangkaian penyiaran ini. Di sini saya menempatkan sebesar 12 trafo. Jadi tegangan awal dari alternator ini itu akan mengecil ketika sampai di trafo, karena trafo itu memperkecil tegangan kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya perbandingan trafo 10 banding 1, tegangan yang 20 volt itu nanti akan mengecil menjadi tinggal 2 volt saja setelah melewati trafo. Jadi inputan RMS itu tinggal 2 volt setelah melewati trafo. Jadi untuk bentuk gelombang sebelum melewati dioda ini dia itu masih berbentuk gelombang penuh ya. Dia itu akan berbentuk menjadi setengah gelombang. Jadi dioda itu hanya akan melewatkan setengah gelombang saja, yaitu hanya gelombang positif yang akan dilewatkan, sementara gelombang negatifnya itu dia tidak akan lewatkan, dia akan tahan. Jadi prinsip kerjanya itu yaitu menggunakan pembiasan, yaitu sifat pembiasan dari dioda ini. Kita lihat bersama bahwa sifat pembiasan dioda itu ada sifat bias maju dan bias mundur. Nah, untuk sifat bias maju itu dia akan melewatkan tegangan, dan sifat bias mundur itu dia tidak akan melewatkan tegangan. Jadi tegangan 2 volt tadi itu akan masuk melewati dioda, hanya positif yang akan mampu melewati dioda ini, yang akan melewati dioda dan akan menjadi input. Nah, jadi kenapa negatif tidak dilewatkan? Karena setelah sampai di sini dia itu akan balik. Nah, dari sini itu akan balik ya, balik, dia itu akan ditahan di sini. Lihat ada garis ini menunjukkan bahwa tidak ada arus balik ini. Dia itu hanya satu arah, sehingga nanti outputnya itu adalah hanya positif gelombang saja, namun tidak melewatkan tegangan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
jelasnya kita langsung run programnya supaya kita bisa lihat perbandingannya nanti untuk gelombang input sama outputnya. Oke, kita jalankan, kita run. Oke. Ini untuk tampilan dari osiloskop ya, untuk memperhatikan gelombang. Jadi sebenarnya tampilan awalnya itu bukan seperti ini. Jadi dia itu ada channel B, channel D, ada 4 channel. Ini menggunakan 4 channel. Tapi di sini saya sudah setting, saya off-kan untuk channel B dan D. Kenapa? Karena kita lihat di sini di osiloskopnya yang kita pakai itu hanya ada 2 channel ya, A sama C. A itu sebagai input dan C itu sebagai output. Kita lihat. Nah, untuk channel A, lihat di sini saya atur di tegangan AC karena masih berbentuk tegangan AC, dan untuk outputnya pada channel C saya ubah ke DC karena sudah berbentuk tegangan DC. Nah, jadi teman-teman, bentuk gelombangnya itu sudah kelihatan rapi ya. Sebenarnya itu tidak seperti ini, dia itu agak kacau sebenarnya tampilan awalnya. Tapi karena saya sudah atur, jadi untuk mengatur bentuk gelombangnya itu di sini. Nah, kita bisa gerakkan saja ini. Nah, untuk mengatur bentuk gelombangnya seperti ini. Namun kita gunakan saja, diatur saja di 5. Begitu pula di channel C untuk outputnya. Kemudian untuk mengatur tampilannya itu di sini di paling bawah ya, sini. Nah, di situ untuk mengatur tampilan dari gelombang. Misalnya kita ubah, nah akan rusak gelombangnya. Makanya kita taruh di 200 supaya bentuk gelombangnya itu kelihatannya bagus ya, rapi, jelas. Nah, seperti ini. Nah, lihat. Jadi teman-teman, saya perkecil dulu gambarnya supaya bisa bagus untuk dilihat. Nah, oke, jadi kita lihat bentuk gelombang inputnya itu channel A yang kuning ini, yaitu masih berbentuk gelombang penuh seperti ini. Lihat gambarnya ya. Sementara untuk outputnya itu tinggal setengah gelombang. Jadi dia itu gelombang ini hanya ditampilkan hanya gelombang positif, yaitu 0, positif, 0, positif, dan seterusnya.